Shalom teman-teman semuanya. Kali ini channel Menjadi Anak-Anak Allah membuat program baru di 2022. Nama programnya adalah Podcast Anak Allah. Nah, kali ini gue mau perkenalan diri dulu sebelum kita mulai ya. Nama gue Aposan Sinaga, gue salah satu admin dan juga founder dari channel Menjadi Anak-Anak Allah. Hari ini gue gak sendirian di podcast perdana channel Menjadi Anak-Anak Allah. Gue ada teman yang bakal menemani gue di podcast ini. Halo, nama gue Alexa. Gue juga salah satu admin dari channel Menjadi Anak-Anak Allah. Nah, halo Kak Alexa, terima kasih sudah join sama-sama membahas topik hari ini bareng gue. Dengan topiknya itu adalah harapan kamu dan saya adalah sesuatu yang pasti. Nah, apa sih pengharapan itu? Harapan adalah menginginkan sesuatu yang terjadi ataupun menjadi kenyataan dan biasanya ada alasan yang baik ketika orang berharap. Mungkin juga orang-orang yang berharap itu adalah mereka supaya mempunyai semangat hidup atau tujuan hidup lagi gitu. Menurut Kak Alexa apa sih pengharapan itu atau harapan itu menurut pribadi Alexa? Kalau menurut gue pribadi, harapan itu hal yang penting banget. Karena kalau nggak ada pengharapan, kayaknya sebagian dari hidup gue tuh kayak mati, kosong. Nah itu sih dari gue ya. Nah, tadi pengertian dari Alexa sudah dikasih tahu nih. Sekarang apa sih harapan Alexa di tahun 2022 ini? Kalau harapan gue di tahun 2022 ini kayak nggak muluk-muluk ya. Kayak gue berharap tahun ini berjalan dengan baik sampai akhir. Kayak gue juga tetap bisa setia ngelainin Tuhan dan muji Tuhan lebih lagi. Amin, haleluya. Menurut gue itu semua harapan orang-orang percaya ya. Bisa menjalani hidup, lebih lagi melayani Tuhan. Nah, apa perbedaan antara pengharapan yang orang-orang Kristen percayai dengan pengharapan menurut orang-orang duniawi? Kita sering dengar orang-orang bilang tentang apa harapan. Atau jangan khawatir dan ada masa depan yang baik. Tetapi yang terjadi, kita belum tentu benar-benar merasa aman saat berharap. Pengharapan yang dunia tawarkan hanyalah pengharapan yang terbaik, tapi tanpa dasar yang teguh. Bahkan kita pun kadang suka menaruh banyak pengharapan pada hal-hal materi, seperti pekerjaan, kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Ataupun kepada seseorang, mungkin orang tua, teman, sahabat, atau bahkan pacar. Padahal tidak ada yang sempurna dan seringkali mengecewakan. Nah, betul banget nih Kak Alex. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini sehingga kita harus berharap banget nih sama manusia atau orang-orang di sekitar kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 13 dikatakan seperti ini. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita harus meletakkan seluruh pengharapan kita bukan pada dunia atau seseorang atau orang-orang sekitar kita, melainkan kepada pewahyuan Tuhan Yesus Kristus, pewahyuannya yang berbicara tentang janji-janji Tuhan yang luar biasa kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi fondasi atau dasar bagi seluruh pengharapan kita adalah iman. Karena itu kita bisa melihat bahwa faith is what underlies Christian hope. Iman kita di dalam Yesus Kristuslah yang mendasari segala pengharapan umat percaya. Nah, betul sekali Kak Alex. Bukan semata-mata iman yang nekat dan menjalani segala sesuatunya sendiri dengan berani, melainkan semua pengharapan kita ada dasarnya. Kita memiliki dasar yang aman serta pasti bagi pengharapan kita bukan karena apa kata dunia, tetapi apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita terlebih dahulu, di kehidupan teman-teman semuanya. Tuhan sudah melakukan yang luar biasa sehingga kita hanya boleh berharap kepada Tuhan. Kita bisa saja mengalami krisis, resesi, ataupun sakit penyakit. Namun kita dapat tetap merasakan kedamaian. Oleh sebab iman serta pengharapan kita taruh bukan terhadap situasi,
melainkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Semakin dalam iman kita kepada Tuhan, maka akan semakin sulit untuk pengharapan kita digoncangkan. Jadi semakin kita bersandar kepada Tuhan, semakin harapan kita tinggi sama Tuhan, maka harapan itu akan sulit digoncang oleh godaan-godaan setan. Pusat dari pengharapan kita adalah Kristus. Tiada yang lain selain Dia. Jadi jangan menaruh pengharapan kita pada hal-hal yang lain. Sebab pertama, harapan bukanlah sesuatu yang muluk-muluk. Harapan itu bukan sesuatu yang dimain-mainkan dengan begitu saja. Yang kedua, harapan bukanlah tentang materi karena uang pun bukan jaminan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap kita perlu mempunyai pengharapan. Akan tetapi pengharapan itu harus kita benar-benar letakkan pada posisi yang benar. Pada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang mendengar melakukan dapat menaruh harapan kita pada Tuhan Yesus Kristus juga. Nah, walaupun banyak cobaan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mungkin ada teman-teman semuanya yang saudaranya meninggal sehingga teman-teman mulai menyerah akan harapan teman kepada Tuhan. Gue mau yakinin teman bahwa jangan putus harapan kepada Tuhan. Teman-teman semuanya harus semakin berharap kepada Tuhan setiap hari. Teman-teman harus rajin membaca Alkitab, percaya bahwa janji-janji Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan teman-teman semuanya. Berdoa selalu dan nyanyikan pujian bagi Tuhan. Pengharapan adalah sesuatu yang manusia harus tanamkan dalam kehidupan mereka. Mereka harus berharap dengan sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada sahabat, teman, atau duniawi yang hanya sementara saja diberikan Tuhan kepada kita. Nah, sampai di sini dulu podcast perdana kita dengan topik harapan kamu dan saya adalah sesuatu yang pasti. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Dadah.